Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Tadi saya habis sholat subuh ngobrol sama Mr. Arianto, jamaah saya itu, dan dia tentu mengeluhkan anaknya ya, sarjana komunikasi atau sarjana komputer, 24 tahun belum kerja sampai sekarang. Udah berapa tahun lulus ya? 24 tahun. Terus saya waktu tadi barusan beli tahu untuk makan sarapan, tahu 5, bakwan 1 sama sambalnya. Nggak semua saya makan, cuma makan bakwan tahu. Temu ibu-ibu anaknya 24 tahun juga, sarjana teknik, minta informasi kalau ada kerjaan ke saya ketua donat dimintai informasi tuh. Jadi masalahnya itu pengangguran ya, dan tentu kemiskinan kan, nggak punya duit. Nah ini nih anak saya lagi tidur nih, jam berapa ini? Jam 9 ya. Bertahun-tahun tidur, susah cari kerja. SMA, umur 23, kata bekas mantan itu komisioner HAM, hak asasi manusia, Komnas HAM, Natalius Pigai, umur 20, kan dia ahli statistik tuh, dia sudah bisa memastikan sarjana umur 23 tahun pasti nggak punya rumah. Masalah rumah ya, belum kerja, nggak punya rumah. Itu 2 sarjana tadi itu ya kerjanya ya tetap tinggal di rumah orang tua dan bermain-main atau ngasuh keponakannya masing-masing kan. Ini masalah kita. Jadi harusnya pemerintah mulai melihat masalah ini secara jujur. Masalah generasi milenial yang katanya ada bonus demografi, itu belum tentu satu keuntungan, menjadi beban pemerintah ya sebenarnya. Ada lagi kemarin saya ngobrol, umurmu berapa? 30 tahun, lu pendidikan apa? SMA katanya. Ngobrol sama anak muda di sini. Terus sudah kerja belum? Sudah nikah belum? 30 tahun SMA, tidak kerja, tidak kerja, belum menikah. Dan itulah masalah kita ya. Jadi harusnya dikeluarkanlah peraturan, misalnya peraturan presiden, rencana aksi penanggulangan, bukan ekstremisme seperti yang kemarin keluar, tapi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Bikin rencana aksinya tuh, melibatkan seluruh, setidaknya 20 instansi yang terkait gitu kan. Baru tuh mantep itu, satu legacy warisan dari Pak pemerintahan Jokowi. Kada fakru ayakuna kufron, kata entah hadis, katanya kalau bukan hadis ucapan Ali itu. Jadi kada fakru ayakuna kufron, orang yang kada fakru, orang yang fakir, orang yang miskin cenderung tidak memperhatikan nilai-nilai keagamaannya, dan pada prakteknya orang yang miskin itu dia radikal secara sosiologis tuh. Pada prakteknya orang yang miskin dan dia menjadi radikal ya, di tengah-tengah masyarakat karena kemiskinannya, bukan karena paham ideologis terus dia menjadi radikal. Itu sebabnya yang diperlukan bukan peraturan presiden nomor 7 tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 6 dan berlaku tanggal 7 ya, yang berisi 5 poin penting perpres pencegahan ekstremisme ya. Karena ini akar masalah kita bukanlah radikalisme, bukan intoleransi, bukan ekstremisme untuk konteks Indonesia, tapi kemiskinan yang meluas, pengangguran yang meluas. Dan itu jauh lebih berbahaya, bisa menimbulkan konflik sosial, atau orang-orang miskin kemudian menjarah harta orang-orang kaya karena kemiskinannya dan kebutuhan hidup yang sudah
menembus batas-batas kesabaran dan tidak bisa ditoleransi lagi, sehingga dia menjebol warung-warung dan mal-mal itu. Dan ini jauh lebih berbahaya, kemiskinan dan pengangguran ini. Dan tampaknya akar ini tidak disentuh ya, dalam apa, masalah ini tidak disentuh oleh peraturan presiden ya. Kita lihat 5 poin penting peraturan presiden ya. Ini saya ambil dari kompas.com hari ini 20 Januari 2021 jam 7.30 pagi ya, waktu Indonesia bagian barat ya. Saya bacakan ya, mohon sabar. Orang miskin harus sabar. Pemerintah mengambil Jakarta, kompas.com, pemerintah mengambil langkah besar dalam upaya mencegah dan menanggulangi ekstremisme di tanah air. Upaya ini dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme tahun 2024 sampai 2024. Jadi rencana aksi saat Pak Jokowi masih menjadi presiden ya. Rencana aksinya ini disingkat RAN-PE, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme. Peraturan presiden tersebut ditekan Presiden Jokowi pada 6 Januari 2021 dan resmi diundangkan sehari setelahnya. Bab 1 Penpres dijelaskan bahwa RAN-PE ya, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan dan Pencegahan Ekstremisme merupakan serangkaian program yang akan dilaksanakan berbagai kementerian, strip lembaga terkait untuk memitigasi itu apa toh? Kompas ini dijelasin ekstremisme berbasis kekerasan. Nah, RAN-PE diharapkan dapat menjadi acuan utama implementasi penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme oleh setiap kementerian, strip lembaga terkait. Demikian bunyi petikan Perpres sebagaimana salinan dokumen yang diunduh kompas.com dari situs Sekretariat Negara. Itu kita lihat ya. Dalam peraturan presiden tersebut dijelaskan mengenai serangkaian rencana pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme yang melibatkan sejumlah pihak, mulai dari tokoh agama hingga para sivitas akademika. Berikut poin-poin penting yang terdapat di dalam Perpres itu. Ini poin pentingnya ada 5 ya. Satu, pelibatan influencer. Salah satu yang menjadi fokus pemerintah dalam penanggulangan ini yaitu peningkatan efektivitas kampanye pencegahan ekstremisme di kalangan kelompok rentan atau kontra radikalisasi. Dalam upaya ini pemerintah melibatkan sejumlah kalangan mulai dari tokoh pemuda, agama, adat, tokoh perempuan, media massa hingga influencer media sosial. Luar biasa ya. Alasan pelibatan pihak-pihak ini yakni belum optimalnya partisipasi tokoh pemuda hingga influencer media sosial termasuk mantan terpidana teroris dalam menyampaikan pesan pencegahan ekstremisme. Nah, itu ada kelompok masyarakat yang bagus ya, hijrah ekstrim. Itu bagaimana? Itu ingin mendalami, menghayati, mau mengaktualkan nilai-nilai Islam ya, dan membentuk kelompok hijrah ekstrim. Bagus kan? Apa itu nanti diawasi itu? Wah, berat ini. Pihak-pihak tersebut nantinya akan ikut menyampaikan pesan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, baik melalui produksi konten internet maupun kampanye kreatif, daring, dan luring. Apa itu luring? Diharapkan pelibatan pihak-pihak tersebut dapat meningkatkan kesadaran keluarga, guru, komunitas lokal, WNI di luar negeri, buruh migran, dan pelajar di luar negeri mengenai pencegahan ekstremisme. Luar biasa ya. Terus halaman selanjutnya, klik. Nah, ya, saya bacakan. 2. Kurikulum sekolah dan pelatihan guru. Kurikulum sekolah dan pelatihan guru. Melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah juga berencana menambahkan materi tentang pencegahan ekstremisme
berbasis rencana, berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme ke dalam kurikulum pendidikan formal. Kayaknya repot bener sih hidup. Masalahnya orang susah makan, semua orang pengen kerja, dibikin peraturan presiden ngurusi yang lain ya. Upaya ini dilakukan karena pemerintah menilai materi tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme belum diadopsi dalam kurikulum pendidikan formal dan kegiatan kemahasiswaan. Dulu saya ditatar P4 wajib syarat itu punya sertifikat penataran P4 pedoman penghayatan dan pengembangan Pancasila. Ngabisin anggaran berapa triliun tuh. Nah, itu kerjaan Orde Baru tahun 84 ya, supaya menjadi Pancasilais. Akhirnya runtuh juga tuh P4 dan BP7 ya. BP7 menjadi PPIP ganti ya. Selain itu, kurikulum pendidikan formal juga dianggap belum menggunakan metodologi pembelajaran dengan cara berpikir kritis. Materi pencegahan ekstremisme nantinya tidak hanya ditambahkan ke dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi saja, tapi juga pendidikan formal agama. Ini anggarannya banyak loh ini. Untuk pelatihan, pemolisian apa itu ya, ada nanti. Merubah kurikulum itu, pelatihan guru, pelatihan penceramah, duit semua tuh anggaran untuk ngelatih ini, ngelatih itu. Ngabisin anggaran, kemiskinannya nggak habis nanti penganggurannya. Selain penambahan materi untuk peserta didik, pemerintah juga berencana memberikan pelatihan pada guru tuh kan, pelatihan guru, dosen agama, pendidikan formal tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi tentang metode dan materi pembelajaran pencegahan ekstremisme. Dilatih, duit lagi yang latih, wah sudahlah. Ya kan? Selain itu akan dilakukan peninjauan ulang alat-alat pembelajaran termasuk buku, nyetak buku baru, proyek lagi tuh. Nyetak buku alat-alat di setiap jenjang pendidikan, guru, alat peragama, macam-macam, duit lagi. Diharapkan seluruh alat pembelajaran di lembaga pendidikan formal mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme. Pelatihan FGD ya, apa FGD ya, forum fokus grup diskusi, forum fokus. 3. Pelatihan pemolisian. Pemerintah juga meningkatkan efektivitas pemolisian masyarakat dalam mencegah ekstremisme yang dipersoalkan oleh imparsial. Imparsial melihat pelatihan pemolisian ini akan membelah masyarakat ya, akan membelah, apa istilah, punya potensi terjadinya konflik horizontal. Nanti masyarakat kelompok sosial satu dengan kelompok sosial yang lain saling curiga dan apa, bentrok secara sosial karena ini bagaimana saling melapor. Nanti kan ada unit pengaduan di sini nanti. Berdasarkan definisi yang tercantum dalam peraturan Kapolri nomor 3 tahun 25, pemolisian masyarakat atau community policing yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat, Kaptipmas di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Nggak cukup tuh ada Babinsa, ada yang lain-lain itu. Misalnya pelatihan pemolisian masyarakat yang mendukung upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, bunyi petikan lampiran Perpres. Sekarang nomor halaman ketiga. Melalui langkah ini diharapkan pemahaman serta keterampilan polisi dan masyarakat dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan dan yang mengarah pada terorisme dapat meningkat ya. Semoga nggak meningkat nanti konflik horizontalnya, karena kata Rocky Gerung nggak ada kehangatan lagi dalam bernegara kalau nanti saling melapor ya, untuk memata-matai tetangga sebelahnya. Itu gara-gara ini peraturan presiden seperti ini, kata Rocky Gerung waktu diwawancarai oleh Hersi Bunda Arif ya. Tidak hanya itu, sekarang yang keempat, pelatihan penceramah. Nah,
Tidak hanya itu, pemerintah berencana memberikan pelatihan kepada penceramah dan pengelola rumah ibadah agar memiliki pemahaman terhadap pencegahan tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Jadi ini persoalan pemolisian masyarakat ini sudah terjadi debatnya di waktu ini ya, di zaman bapak-bapak kita di Toko Masyumi. Apakah orang sholat itu perlu kita suruh negara? Harus diawasi nggak oleh negara, oleh polisi gitu. Jadi yang nggak sholat nanti dihukum gitu. Jadi akhirnya terjadi debat yang keras, sehingga nggak usah begitu, nggak usah dimata-matai, kesadaran masing-masing aja akhirnya gitu kan. Sholat. Banyak orang nggak sholat di sini. Subuh kosong. Harusnya ada rencana aksi peningkatan sholat subuh berjamaah, misalnya gitu. Satu, setiap warga berhak mengetuk rumah tetangga sebelahnya untuk ngajak sholat subuh. Kedua, yang berhasil mengajak sholat subuh ke masjid, sholat subuh berjamaah, maka orang itu dapat beras 2 liter misalnya. Rencana aksi. Pelatihan pengelolaan rumah ibadah tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, dan pelatihan bagi penceramah agama untuk mendorong moderasi beragama. Moderasi beragama nanti kalau diserang Cina, semangat jihad jadi padam. Karena perlu bertoleransi ya dengan orang yang berbeda pendapat. Untuk penjajah, jihad bisa hilang ya, semangat jihad bisa hilang kalau apa-apa moderat itu ya. Kalau nanti ada penjajah masuk nih ke NKRI, siapa yang mau melawan itu? Ya lewat semangat jihad lah, lewat pelatih ya, karena serangan militer itu harus dihadapi dengan jihad kan. Siapa? Ya umat Islam yang berjihad, siapa lagi? Lewat pelatihan tersebut, pemerintah ingin menghasilkan banyak penceramah yang memiliki sikap moderat dalam menyampaikan ajaran agama. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk menciptakan suasana rumah ibadah yang cepat tanggap dalam mengantisipasi kemunculan ekstremisme berbasis kekerasan dan yang mengarah pada terorisme. Nah itu kan, rumah ibadah dilibatkan untuk memata-matai ya jamaahnya, apakah sudah menjadi ekstrim enggak gitu ya. Susah kan nanti akhirnya ya, menurut saya susah. Nah nomor 5 ini, unit aduan khusus, ada tempat untuk ngadu. Jadi tukang lapor, nggak ada unitnya udah banyak yang lapor. Dulu zaman Belanda banyak cecunguk yang tukang lapor ya, intel Melayu istilahnya, memata-matai tokoh Islam. Misalnya bapaknya siapa, Buya Hamka di depan itu dilihatin ngapain, suruh mata-mata Belanda dari orang Minang sendiri, jadi intel Melayu. dimarahin sama bapaknya Buya Hamka, Dr. Abdul Karim Amrul tuh. Ya Tuan, begitu dimarahin, Tuan ini pekerjaan saya Tuan, jadi intel. Udah kamu pulang. Aduh, ada mental intel Melayu seperti itu. Apakah nanti akan begitu ya dengan peraturan ini? Misalnya, saya nggak tahu ya. Kemungkinan semangat tukang lapor karena tetangganya itu ekstrim, cenderung ekstrim, mengarah menjadi terorisme gitu, mengarah ke arah terorisme misalnya. Itu nanti dilapor di unit ini nih, melalui Perpres nomor 7 tahun 2021 ya kan. Pemerintah pun bakal membentuk unit aduan khusus dugaan tindak pidana terorisme di lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan. Perlunya unit aduan khusus di setiap lembaga untuk menerima laporan dugaan pelanggaran dalam penegakan hukum, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme. Demikian bunyi petikan Perpres. Pemerintah menilai saat ini belum tersedia unit aduan khusus tersebut, sehingga masyarakat masih kesulitan dalam melaporkan tindak pidana terorisme di lingkungan mereka sendiri. Apa masalahnya terorisme sih? Masalahnya itu loh, orang nggak punya kerjaan, nggak bisa makan, beli beras literan, itu masalahnya itu. Ini proyek elit yang kayak gini, proyek ngabisin anggaran sebenarnya. Harusnya rencana aksi untuk menanggulangi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di kalangan generasi muda.
antara umur 17 sampai 40 misalnya begitu ya. Selama 4 tahun sampai 2024 begitu. Saya usul itu peraturan presiden nomor 8 dibuat. Dengan adanya unit aduan khusus ini diharapkan masyarakat tidak kesulitan lagi dalam melaporkan tuh kan, melaporkan dugaan tindak pidana terorisme yang mereka temui di lingkungan sekitar. Kan udah ada polisi, udah ada Kodim di Parung, ada kok Polres, di mana ada Kodim ya. Itu aja kan bisa laporan, nggak usah diadakan unit khusus ya. Nah itu ini ya perkembangan terakhir yang kalau kata Yeni Wahid langkah maju tuh ya, pelatihan pemolisian masyarakat itu ya. Kalau saya sih gini ya, konflik di dunia itu kata Muhammad Yunus, peraih hadiah Nobel yang pernah ke Indonesia zaman Presiden SBY, peraih hadiah Nobel tahun 2006. Dia mendapatkan Nobel perdamaian itu, Muhammad Yunus, tapi yang diurusin orang miskin. Selama 30 tahun dia bukan orang pemerintah, tapi dia membentuk jaringan Grameenphone itu membiayai ibu-ibu, khusus ibu-ibu yang wirausaha, dikasih modal dan kemudian diberdayakan sehingga orang miskin itu bisa punya rumah senilai 3 juta rupiah di Bangladesh kasusnya. Dan proyek, kenapa dia dapat perdamaian? Karena gini, konflik di masyarakat itu atau konflik global itu akarnya kemiskinan, akarnya itu kemelaratan, kefakiran. Itu akarnya diselesaikan oleh oleh Muhammad Yunus ya, dokter lulusan Amerika itu. Terus dia ngajar kembali ke Chittagong dan dia melihat satu kemiskinan di depan matanya, di depan kampusnya, dan dia kemudian membiayai itu orang miskin untuk wirausaha. Dia mulai dengan dia keluarkan $27 dari kantongnya sendiri, dan bisa orang miskin itu mengembalikan pinjamannya ibu-ibu untuk wirausaha dan memiliki penghasilan sendiri karena wirausaha yang dibantu modalnya oleh Muhammad Yunus, mulainya dari $27 itu, yang kemudian pola pembiayaan untuk orang-orang miskin khususnya ibu-ibu melalui Bank Grameenphone itu diadopsi oleh 100 negara di dunia, dan itu berhasil pola itu membiayai orang-orang miskin untuk wirausaha dengan pinjaman lunak gitu, nggak pakai bank. Karena waktu Muhammad Yunus mengajukan pembiayaan untuk bank, ditolak oleh bank karena orang-orang miskin itu bukanlah orang yang kelompok yang bankable ya, yang nggak bisa menurut syarat-syarat bank untuk dapat pinjaman. Gimana orang-orang miskin itu membayar cicilan dari uang yang dipinjamkan oleh bank. Makanya proyek untuk minjam uang dari Muhammad Yunus ke bank itu ditolak oleh bank di Bangladesh, sehingga dia akhirnya bikin bank sendiri namanya Grameenphone atau disebut bank desa, dan dia berhasil itu sekitar 50% lah atau lebih dalam waktu 30 tahun kemiskinan rakyat Bangladesh itu putus pada generasi pertama, dan dia dapat hadiah Nobel karena karya besar dia itu, sistem yang dia kembangkan itu bisa menyelamatkan banyak orang dari kemiskinan dan dari kekerasan. Karena apa? Akar kekerasan yaitu kemiskinan bisa diselesaikan dengan wirausaha, dengan sistem Grameenphone yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus yang pernah ke Indonesia zaman SBY dan pernah ke Bandung tahun 2006 kalau nggak salah, atau 2007 ya kan. Jadi rencana aksi yang harus kita lakukan, yang harus dikeluarkan oleh Presiden Jokowi adalah bukan rencana aksi penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada terorisme itu, tapi rencana aksi penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dalam waktu 4 tahun itu bagaimana itu, yang melibatkan seluruh lembaga negara yang 20 termasuk kementerian secara simultan, serentak, dan istimroriyah, berkelanjutan ya. Berkelanjutan itu bahasa Inggrisnya apa? Kalau istimroriyah itu bahasa Arab ya. Istimroriyah berkelanjutan, nah itu apa sih? Itu lupa. Saya 5 bulan kursus bahasa Inggris di kampung Inggris Pari malah lupa Inggris.
Apa sih berkelanjutan tuh terkenal itu ya. Ya. Tolong ditulis ya di komentar, berkelanjutan tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Pembangunan berkelanjutan. Dan jangan lupa di subscribe ya, di subscribe video ini dan di share kalau manfaatnya. Jadi saya mengkritik ya peraturan pemerintah, peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 itu yang berlaku tanggal 7 Januari, karena tidak menyelesaikan akar masalah kita ya. Akar masalah kita adalah kemiskinan, pengangguran, anak muda sarjana-sarjana nggak punya rumah murah, tapi itu diselesaikan oleh Muhammad Yunus, peraih hadiah Nobel bidang perdamaian ya. Asumsinya atau dalilnya atau tesisnya kenapa dia dapat Nobel di bidang perdamaian, karena dia berhasil menyelesaikan kemiskinan di banyak negara, terutama pilot projectnya modelnya adalah di Bangladesh ya. Dalam waktu sekian tahun, generasi kedua itu sudah tidak miskin lagi, pendidikannya menjadi lebih baik karena sistem Grameen Bank yang dikembangkan oleh Dr. Muhammad Yunus begitu. Jadi pakai sistem dan menangani kemiskinan dan pengangguran itu tidak cukup 4 tahun ya. Bangladesh, kasus Bangladesh itu bukan program pemerintah, tapi diambil inisiatifnya, dirintis jalannya oleh Muhammad Yunus ya, selama 30 tahun di zaman Orde Baru, semasa dengan Orde Baru dengan repelitanya, kemudian berakhir dengan Pak Harto tumbang dan kemiskinan tidak selesai, pengangguran tidak selesai. Muhammad Yunus bisa meneruskan selama 30 tahun dengan sistem Grameen Bank itu, dan kemudian sistemnya diadopsi, dipakai di 100 negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang memiliki kantong-kantong kemiskinan itu lewat pendekatan wirausaha. Ya, itu sekedar catatan, moga-moga bisa memberikan pencerahan sedikit ya. Tapi hari ini mendung, tidak cerah. Dan poinnya, kalau nanti saya gajian tanggal 23, mungkin gajian saya lebih dari 4 juta kayaknya ya, akan saya belikan mesin 3 juta ya, mesin untuk bikin mie, karena ini wattnya cuma 450. Saya sudah lihat alat pembuat mie pangsit itu ada yang wattnya cuma 350, jadi waktu bikin mie saya kira harus dimatiin semua di sini ya, harus dimatiin untuk supaya itu jalan, pabrik mie jalan. Jadi rakyat harus menolong dirinya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang doan dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Terus ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas ingkarmu.